Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, ratusan warga menyerbu pasar sembako murah di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam waktu singkat, seluruh sembako ludes terjual. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh stok sembako mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu ludes terjual. Petugas pun sempat kewalahan melayani antusiasme warga yang dominasi ibu-ibu dalam membeli kebutuhan di pasar sembako murah ini. Kegiatan pasar sembako murah digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan. Gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh Polres Jeneponto, beras, penyaluran beras SPHT dari Bulog sebanyak 1 ton kita salurkan ke masyarakat di kegiatan ini. Alhamdulillah 1 ton beras 200 sak. Antusias masyarakat Jeneponto membeli dan habis total. Karena kalau di sini lebih murah dibanding di pasar. Untuk harganya sendiri, Bu? Untuk harganya sendiri? Harganya ini 57.000. Sedangkan di misi 70. Ya, 70, Bu ya. Masyarakat berharap pasar sembako murah terus digelar secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak 2,8 miliar rupiah. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes saya, ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya. Masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya besar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, memperlihatkan bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK akan memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus.
Di antaranya resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah berencana melarang game Roblox bagi anak-anak. Hal itu akibat muatan negatif yang dinilai akan berdampak bagi anak-anak. Di balik keseruan permainannya, game Roblox menjadi sorotan pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menilai permainan ini menyimpan bahaya tersembunyi di dalamnya. Seperti cyberbullying, rawan pelecehan seksual, dan kecanduan. Kerawanan bahaya itulah yang membuat pemerintah berencana melarang game ini dimainkan oleh anak-anak di tanah air. Menurut Mendikdasmen Abdul Mukti, game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Pemirsa, pasien yang mengalami gangguan THT terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan.